Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Mantan pembalap MotoGP, Franco Uncini, menyarankan Pecco Bagnaia untuk berulah dan membuat sedikit kekacauan demi meningkatkan keseruan dan persaingan di MotoGP. Uncini melihat bintang Ducati Lenovo itu terlalu bersahabat kepada Marquez dan pesaing lainnya, seperti kepada Jorge Martin. Padahal para fans menginginkan persaingan yang penuh ketegangan di dalam dan luar lintasan. Sebagaimana diketahui, sudah 2 tahun berturut-turut MotoGP menyajikan pertarungan perebutan gelar juara antara Bagnaia dan Jorge Martin. Namun tidak ada momen rivalitas yang membuat para penggemar bakal mengingatnya sepanjang sejarah, layaknya perseteruan antara Valentino Rossi dengan Jorge Lorenzo atau Marc Marquez. Dilansir dari Motorcycle Sport, Franco Uncini pun menilai seharusnya ada lebih banyak drama-drama kontroversial di antara mereka. Pasalnya persaingan yang seperti itulah yang dinikmati oleh para fans MotoGP. Bos Gresini Racing, Carlo Merlini, menyatakan skuadnya belum benar-benar siap berpisah dengan Marc Marquez di akhir musim ini. Ya, di musim depan The Baby Alien akan bergabung ke skuad utama Ducati untuk menggantikan Enea Bastianini dan bertandem dengan Pecco Bagnaia. Pihak Gresini sendiri meyakini bahwa dengan Marc mereka bisa meraih hasil mentereng di MotoGP. Namun selain mempersembahkan hasil baik, Marquez juga menghadirkan atmosfer positif ke skuad tersebut. Atas alasan inilah Merlini mengaku belum siap untuk berpisah dengan sang peraih 8 gelar juara dunia tersebut. Saya sangat sedih musim ini akan berakhir, meski saya sudah tahu bahwa ini adalah kisah yang hanya bisa berlangsung setahun. Saya sangat percaya bahwa kami bisa meraih banyak kemenangan dengan Marc tahun ini. Kita semua mengenal Marc dan kami sudah bekerja keras demi memberinya materi terbaik dan tim terbaik pula. Jadi kami tahu ini semua akan terjadi. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, berharap perebutan gelar juara dunia antara Jorge Martin dan Pecco Bagnaia ditentukan di seri penutup, yakni di MotoGP Valencia pada 15-17 November 2024 mendatang. Musim 2024 tinggal menyisakan 3 seri lagi. Hal ini berarti masih ada 111 poin maksimal yang bisa diperebutkan. Jelang seri Thailand, Martin masih memuncaki klasemen pembalap dengan koleksi 424 poin, unggul 20 poin atas Bagnaia. Dengan jarak poin yang tak terlalu jauh, Tardozzi berharap perebutan gelar juara dunia bisa berjalan sampai seri penutup, seperti pada 2023 ketika Bagnaia mengalahkan Martin di Valencia. Saya berharap perebutan gelar dunia akan mencapai Valencia, tetapi akan ada episode-episode yang akan mempengaruhinya. Saya rasa margin 20 poin tidaklah banyak. Jika ada menang dan rival Anda finish ketiga, Anda sudah mendapatkan 9 poin tambahan. Jadi 20 poin tidak ada apa-apanya. Jorge Martin membeberkan bagaimana sikap Ducati kepadanya usai ia mengumumkan pindah ke Aprilia Racing pada MotoGP 2025. Sebagaimana diketahui, Martin berusaha keras dan sangat setia di tim satelit mereka, Pramac, untuk menunggu kesempatan promosi ke tim utama Ducati. Namun setelah 4 musim bersama, Ducati pada akhirnya tak memilihnya. Mereka justru mengumumkan Marquez untuk bertandem dengan Bagnaia di musim depan. Mengetahui keputusan tersebut, dengan penuh kekecewaan Martin pun merapat ke Aprilia. Kepada Motosan, Martin mengungkapkan bahwa tidak ada yang berubah dari hubungannya dengan Ducati setelah pengumuman formasi pembalap tahun depan. Bahkan sekalipun dia bersaing dengan Bagnaia, pabrikan asal Italia itu tak pilih kasih dan tetap mendukungnya dengan baik di MotoGP 2024. Jorge Lorenzo memberikan pandangannya tentang persaingan sengit antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin dalam perburuan gelar MotoGP musim ini. Kepada Crash, Lorenzo menilai bahwa situasi ini sangat krusial bagi Martin. Pasalnya, jika ia gagal meraih gelar, maka peluang emas ini mungkin tidak akan datang lagi, terlebih dengan kondisi yang akan ia hadapi di tim barunya Aprilia. Di sisi lain, bagi Bagnaia, gelar ketiga akan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terhebat Ducati.
Bagnaia Martin meski memiliki kecepatan yang seimbang, kini berada di dua jalur yang sangat berbeda. Bagi Lorenzo, inilah yang membuat perebutan gelar musim ini sangat menarik dan penuh drama, dengan semua mata tertuju pada siapa yang akhirnya akan keluar sebagai juara. Fabio Di Giannantonio mengungkap targetnya di MotoGP Thailand akhir pekan ini. Telah kita ketahui bersama, balapan di sirkuit Buriram akhir pekan ini akan menjadi balapan terakhir di musim 2024 bagi Di Gia, karena dia akan naik ke meja operasi guna menyembuhkan cedera bahu yang ia derita. Dengan fakta tersebut, rider yang mampu tampil luar biasa di finish keempat di Phillip Island itu kini membidik podium di Thailand sebelum absen dari balapan berikutnya. GP Thailand akan menjadi balapan terakhir saya tahun 2024 ini bersama tim. Saya yakin jika kami bisa menjaga level performa, saya bisa mengakhiri musim dengan hasil terbaik. Targetnya adalah podium dan saya akan berjuang sekuat tenaga untuk itu. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi saya yakin Buriram bisa jadi lintasan yang bersahabat. Fabio Quartararo mengaku tak menargetkan kemenangan di MotoGP Thailand 2024 yang akan digelar akhir pekan ini. Di seri sebelumnya, Quartararo menyelesaikan balapan MotoGP Australia dengan hasil yang cukup lumayan. Dia finish di posisi 11 dalam sprint dan kemudian menyelesaikan balapan utama di urutan 9. Sementara untuk balapan di akhir pekan ini, El Diablo mengaku tak mematok target tinggi. Ia sadar motor YZR-M1 masih sulit bersaing, sehingga harapannya hanya cuacanya bersahabat di sirkuit Buriram, sehingga para penggemar pun bisa terhibur dengan aksi dirinya dan rider MotoGP yang lain. Aldi Satya Mahendra mengungkap targetnya di World SSP di musim depan. Usai menjuarai World SSP 300, Aldi Satya dipastikan akan naik ke kelas World SSP di musim depan. Tantangan yang lebih berat pun tentu akan menghadang pembalap asal Bantul tersebut. Dilansir dari CNN Indonesia, Aldi mengungkap targetnya pada musim perdana di kelas World SSP adalah meraih kemenangan dan menembus setidaknya 10 besar di klasemen akhir pembalap. Dan untuk mencapai targetnya itu, adik dari Galang Hendra ini mengatakan bahwa dirinya akan melakukan persiapan intensif di Eropa selama 5 bulan. Dan menolak untuk turun di kejuaraan nasional karena jadwal yang begitu padat. Sang juara World Superbike musim ini, Toprak Razgatlioglu berhasrat untuk menambah koleksi gelar juara dunia Superbike bersama pabrikan lain. Sebagaimana diketahui, Toprak telah memenangkan gelar juara dunia Superbike dengan dua pabrikan berbeda, yakni Yamaha dan BMW. Kontrak Toprak sendiri bersama BMW akan habis di penghujung tahun 2025 mendatang, dan pada musim 2026 Toprak kepikiran untuk mencari alternatif lain. Kepada GP1, pria 28 tahun ini memprioritaskan untuk pindah ke MotoGP, namun apabila rencana ini gagal, ia bertekad untuk mencari pabrikan lain demi memenuhi ambisinya untuk meraih gelar juara dunia Superbike bersama pabrikan selain Yamaha dan BMW. Sebagai tambahan informasi, selama berlaga di Superbike, Toprak telah membela 3 pabrikan, yakni Kawasaki, Yamaha, dan BMW. Besar kemungkinan Toprak akan merapat ke Honda ataupun Ducati, namun tak menutup kemungkinan juga Toprak akan kembali ke Kawasaki. Selain MotoGP, gelaran jet darat Formula One juga akan menggelar kelanjutan serinya di musim 2024 ini. Dengan tajuk GP Meksiko 2024, balapan ini akan digelar di sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez pada 26-28 Oktober 2024. Berikut jadwal Formula One GP Meksiko 2024.